Halo sobat nih, gas lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskun. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ya Sawerianya. Waduh, udah lama nih gak buka Saweria. Ternyata ada isinya. Waduh, thanks nih buat Om Sultan yang udah ngasih THR-nya. Wah, mantap nih. Sering-sering ya Bang. Waduh. Ya, Bang Iyap makasih ya buat beli kacang. Waduh. Bang Ahmad, makasih. Dan di Ki Darmawan, mantap nih, makasih banyak loh. Waduh, maaf nih, baru buka Saweria. Makasih ya, makasih. Ini buat nambah-nambah nabung buat beli PC gitu kan, biar rajin gitu uploadnya. Waduh, ditunggu ya Saweria selanjutnya. Waduh, dan kita gaskan lagi Magic Emperor. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kedatangan orang-orang dari Kekaisaran Kuanrong, di sini terjadilah sedikit drama di mana ada salah seorang warga Tianyu yang menghalangi jalan rombongan dari Kekaisaran Kuanrong itu. Dan itu membuat mereka, orang-orang dari Kuanrong ini berniat menghukum orang itu untuk dijadikan makanan bagi binatang roh milik mereka. Namun melihat hal itu, tentu saja sebagai gadis suci, di sini Shuang ia pun tidak dapat membiarkannya begitu aja. Walaupun itu dapat membuat dirinya kehilangan nyawa dengan sikap cerobohnya itu. Namun ketika dirinya akan dimakan oleh monster binatang roh tingkat 5, di sini Shuang ia mencoba menahan serangan monster itu dengan kekuatan yang ia miliki. Walaupun itu tentu saja akan membuat dirinya Shuang ia pun terhempas dengan sangat kuat akibat dari serangan monster itu. Seorang gadis kecil yang ada di ranah Tianshuan berani ikut campur. Siapa yang mengajari sikap kurang ajar itu? Ujar si kampret Kuanrong ini. Dan melihat hal itu, di sini nona muda dari Kuanrong yang mencoba meminta kepada rekannya untuk menghentikan tindakannya yang telah berlebihan itu. Hentikan! Karena memang di sini binatang roh itu tetap akan menghajar, memakan warga lokal yang coba dilindungi oleh Shuang. Tapi di sini sebelum binatang roh itu memakan Pak Tua itu dan juga cucunya, di sini ada seseorang yang menghajar monster itu dari depan. Dan tentu saja hal itu mengejutkan mereka semua yang melihatnya. Hei, bagaimana bisa? Karena memang hal itu sungguh sangat mustahil bagi orang biasa untuk dapat melakukannya. Menahan serangan monster binatang roh tingkat 5 hanya dengan satu tangan saja. Dan untuk warga Tianyu yang telah tahu tentang reputasi dari monster gila ini, mereka pun tidak menyangka kalau ternyata orang yang datang itu adalah Zhao Fan, sang Swearing Demon. Hei, melihat hal itu, di sini orang-orang dari kerajaan Kuanrong, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ada seseorang yang dapat menahan serangan dari binatang roh tingkat 5 hanya dengan satu tangan saja? Dia bisa menahan serangan monster tingkat 5 hanya dengan satu tangan. Ini gila. Apa-apaan ini? Apakah Tianyu benar-benar memiliki orang semacam itu? Pikir orang-orang dari kerajaan Kuanrong ini. Sedangkan di sisi lain, saat ini Tianxiang yang melihat Zhao Fan harus turun tangan langsung membuatnya berujar, dasar bocah munafik. Katanya dia tidak peduli dan tidak ingin ikut campur dengan masalah ini. Tapi lihatlah, sekarang malah dia yang melompat ke sana. Ujar dari Tianxiang. Ya, tapi ya bukankah itu bagus? Hanya dialah yang berani melakukannya, berani ikut campur dengan perkara yang semacam ini. Sambut bocah long ini. Sedangkan untuk Zhao Fan yang ada di tengah-tengah jalan, setelah ia menghentikan binatang roh itu hanya dengan satu tangan aja, ia juga berujar, "Oi, Pak Tua, mau sampai kapan kau berdiri di tempat itu? Nyala kau!" Dengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan membuat Pak Tua itu pun langsung berlari sembari menggendong cucunya. Dan ia juga berujar, "Terima kasih Pelayan Zhao, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu," ujar Pak Tua itu. Sedangkan untuk si kampret, sial, kau beraninya kau menghalangi jalanku, matilah kau. Binatang roh itu mencoba untuk menyerang Zhao Fan dengan rahang besarnya. Tapi di sini, Zhao Fan tiba-tiba saja ia telah berada tepat di sebelah dari monster itu. Dan di sini Zhao Fan ia juga berujar, "Hei, kucing manis, tidurlah kau."
Ya, hanya dengan hentakan kecil dari tangan Zhao Fan dapat membuat monster binatang roh tingkat 5 terhantam dengan sangat keras. Sedangkan untuk si kampret menunggangnya, ia pun langsung terbang ke udara. Dan untuk si kampret ini yang melihat aura yang dilepaskan oleh Zhao Fan, ia pun sadar kalau Zhao Fan, orang yang ada di depannya ini bukanlah orang biasa. Sedangkan untuk kampret lainnya, ia yang mendengar saut-sautan dari warga yang menyambut Zhao Fan, membuat si kampret ini berpikir bagaimana bisa orang itu, dia hanya seorang pelayan. Dia hanya seorang pelayan, tapi bagaimana bisa dia sekuat ini? Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar nama orang itu di kekaisaran ini? Gila, orang ini selain kuat, dia ketenarannya juga sangat luar biasa. Semua orang sepertinya mencintainya, pikir si kampret ini. Si kampret ini ia juga berpikir, sial, aku tidak mendapatkan informasi tentang orang ini. Lantas apa yang mereka lakukan? Dasar intelijen yang tidak berguna. Seorang master semacam ini yang dikenal oleh publik, tapi kami tidak mendapatkan informasi tentang orang ini. Dasar tidak berguna. Mereka benar-benar tidak berguna. Dasar mata-mata yang pikir si kampret Quan Rong itu. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba saja di sini Putri Yongni. Ia pun datang dan berujar, "Pelayan Zhao, maafkan aku yang datang terlambat. Aku kesulitan untuk mencari barang yang Anda minta. Pelayan Zhao, tolong jangan marahi kami. Kami hanyalah pembantu Anda. Kami hanyalah batu kerikil di mata Anda. Namun kami ini bekerja keras. Kami terlambat karena ada seseorang yang memblokir jalan kami," ujar Putri Yongni yang saat ini sedang bermain sandiwara di hadapan semua orang. Melihat hal itu, melihat Putri Yongni bermain peran, membuat Zhao Fan ia berujar di dalam hati, Ya. Boleh juga, gadis kecil ini, ia belum lama ada di dekatku, tapi dia telah mengembangkan bakat untuk bermain peran yang mendramatisir. Tidak buruk juga. Sedangkan di sisi lain, di sisi orang-orang Quan Rong, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah gadis itu dan orang itu hanyalah seorang pesuruh? Jika seorang pesuruh harus memiliki syarat berada di ranah Tianshuan, lantas bagaimana dengan para tetua dan kepala keluarga mereka? Bagaimana dengan para tetua keluarga mereka yang lainnya? Ini sungguh gila, ujar orang-orang dari kerajaan Quan Rong ini. Dan karena mereka juga tidak mendapatkan informasi tentang seorang bocah yang bernama Zhao Fan, membuat mereka, orang-orang Quan Rong, mulai mempertanyakan apa gunanya para intelijen ini yang telah mereka kirimkan sebelumnya. Siap, kau Hualinca, apa yang selama ini kau lakukan? Bagaimana cara kau melakukan tugasmu? Ujar pria berambut hijau itu. Sedangkan untuk mata-mata yang mereka kirimkan, ia berujar di dalam hati, mana bisa aku tahu kalau Tianyu tiba-tiba saja mengeluarkan sejumlah anggota baru? Aku tidak tahu. Namun, apakah mungkin ini adalah rencana mereka untuk menggertak kami? Pikir kampret tua itu. Sedangkan untuk Zhao Fan, ia masih memainkan dramanya dengan berujar, kau sadar kan kalau kau sedang buang-buang waktu, tapi kenapa kau tetap ada di sini? Kalau kau terlambat sampai dapat membuat tuan muda merasa tidak puas, aku tidak akan pernah dapat menanggung konsekuensinya, dan kau pun pasti juga tidak akan pernah bisa, ujar dari Zhao Fan. Ya, melihat Zhao Fan yang sungguh sangat luar biasa, di sini salah satu kampret Quan Rong, ia pun datang meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh rekannya. Dengan berujar, bawahanku sudah kelewatan dan aku meminta maaf atas trauma yang telah ia timbulkan. Tapi, kampretnya, hal itu pun malah diabaikan oleh Zhao Fan seolah-olah ia tidak peduli. Kenapa cuma berdiri? Cepat kembali belanja, ujar Zhao Fan yang mengabaikan si kampret Quan Rong itu. Sedangkan untuk Putri Yongni, ia berujar, pelayan Zhao, bagaimana bisa kami melakukannya? Melanjutkan belanjanya jika jalan yang ada di tempat ini sedang ditutup seperti ini. Iya, kau benar. Tunggulah sejenak, biar ku selesaikan ini semua, ujar dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan ia juga berujar kepada orang-orang dari Quan Rong, kalian, jalan utama ibu kota kekaisaran ini untuk jalan para warga dan bukan untuk ajang fashion show binatang peliharaan. Kalian semua menyingkirlah dari jalan. Kalian hanya menghalangi jalanku,
Ujar dari Zaufan dengan aura iblisnya yang sungguh membuat orang-orang dari Quanrong sungguh sangat shock. Apa katamu? Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor. Di bacotan Jack ada yang upload juga deh kayaknya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.